Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rian dengan NIM 0701138232821 jurusan Administrasi Publik dari kelas P1 Kampus Palembang. Ingin menjelaskan materi pada pertemuan pertama pada mata kuliah Keuangan Publik. Dalam materi pertama ini terdapat 3 poin pembahasan. Yang pertama itu ruang lingkup keuangan publik atau negara. Perlu diketahui bahwa ruang lingkup keuangan publik itu dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama itu bidang pungutan pajak, yang mana pemerintah mengelola pendapatan negara melalui pajak, retribusi, dan pungutan-pungutan lainnya untuk membiayai belanja negara dan mengatur perekonomian. Dan yang kedua itu bidang pengelolaan moneter, yakni mengatur kestabilan ekonomi melalui kebijakan moneter, inflasi, suku bunga, jumlah uang beredar, dan pengelolaan utang negara. Dan yang ketiga itu bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, mengelola aset negara yang dipisahkan dari APBN seperti BUMN, penyertaan modal negara, dan investasi untuk mendukung perekonomian. Untuk poin kedua yaitu tentang tugas negara dalam perekonomian. Perekonomian suatu negara membutuhkan peran aktif pemerintah untuk mengatur dan mengelola sumber daya demi kesejahteraan masyarakat. Tugas negara dalam perekonomian mencakup yang pertama stabilisasi ekonomi, yang mana pemerintah bertugas menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter, misalnya mengendalikan inflasi, pengangguran, dan stabilitas nilai tukar. Dan yang kedua itu distribusi pendapatan. Negara memiliki peran dalam mengurangi kesenjangan sosial melalui redistribusi pendapatan seperti pajak progresif dan subsidi. Dan yang terakhir itu alokasi sumber daya. Pemerintah mengelola sumber daya untuk kebutuhan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Untuk poin ketiga, yakni pengelolaan keuangan dan institusi pemerintah dan non-pemerintah memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama itu bisa dilihat dari tujuannya. Yang pertama, pemerintah itu berfokus pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan institusi non-pemerintah itu berorientasi pada profit atau keuntungan. Yang kedua itu bisa dilihat dari sumber pendanaan, yang mana pemerintah itu mengandalkan pajak dan pendapatan negara, sedangkan institusi pemerintah itu memperoleh dana dari penjualan barang dan jasa dan investasi. Dan ketiga bisa dilihat dari akuntansi, yang mana pemerintah mengikuti standar akuntansi pemerintahan SAP yang tidak mencakup laporan laba dan rugi. Sedangkan sektor institusi non pemerintah yaitu menggunakan standar akuntansi yang berorientasi pada profit atau keuntungan. Dan terakhir itu adalah pengawasan, yang mana pengelolaan keuangan pemerintah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, sedangkan sektor swasta itu diaudit oleh akuntansi publik. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.